Fihil Quran. Sementara bulan-bulan yang lain tidak ada yang secara detail disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan Allah masuk di bulan ini: Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, kemudian sana Rajab. Itu di Quran tidak ada. Hanya disebutkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, ini keistimewaan Ramadan. Maka di hadits Rasulullah SAW banyak sekali juga tentang apa-apa yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Banyak sekali. Sekian banyak hadis yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis beliau. Yang paling populer, paling masyhur barangkali sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan dengan dasar mengharap keridhaan Allah, tidak ada yang lain. Dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan dasar iman itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini dosa-dosa kecil ya Bu ya. Dosa-dosa besar mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama 11 bulan sebelum Ramadan itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan berbagai macam tanda kutip iming-iming Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mau berpuasa di bulan Ramadan dan berkegiatan amalia-amalia saleh di bulan Ramadan, tentu ada tujuan, ada maksud Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Di akhir ayat tentang Ramadan, ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nomor ayatnya benar masalahnya? Betul, Pak. Ayat 183. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kalian berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini dia. Allah bertujuan ketika memerintahkan puasa di bulan Ramadan, tujuannya adalah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kenapa, Bu? Karena takwa itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Takwa itu sebenarnya makna secara bahasanya takut. Secara makna bahasa lughawinya, takwa itu berarti takut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara istilah, takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya disebut setiap khatib naik mimbar, setiap khatib ketika Jumat naik mimbar, wasiat takwa itu menjadi wajib. Kalau seorang khatib kemudian tidak mewasiatkan takwa kepada jamaahnya, maka batal khutbahnya, menjadi wajib. Maka ketika khatib naik mimbar mesti hati-hati tentang syarat-syarat dan rukun yang ada di dalam khutbah, itu harus tahu. Nah, ini tujuan Allah Subhanahu wa taala
ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa pada Allah, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang harus kita jaga ketika Ramadan sudah usai, karena Allah memerintahkan puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka harus kita jaga ketakwaan itu. Harus kita jaga ketakwaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak hanya di dalam surah yang akan saya sampaikan ini, tetapi dalam surah Al-Baqarah juga ada. Yang akan saya sampaikan di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria atau ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan menuju surganya Allah. Menuju surganya Allah, kalau tidak salah Ali Imran 133. Ali Imran, kalau mau buka Quran sini. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ali Imran 133. Benar? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera menyambut maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Bumi yang kita tempati itu baru satu lapis itu. Baru satu lapis. Ditempati oleh sekian banyak manusia, itu masih lega. Masih lega. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Langit tidak hanya satu lapis, bumi tidak hanya satu lapis, tetapi berapa lapis? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Artinya itulah seluas luasnya surga. Disediakan bagi siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang seluas itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mulianya orang yang bertakwa, mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Pantas kalau ketika Nabi Mi'raj, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, suruh umatmu untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kalau satu orang dari umatmu membaca kalimat ini, maka dia sudah menanam di dalam surga satu pohon yang sangat rindang. Satu pohon yang rindang di dalam surga. Semakin banyak kita membaca doa itu, zikir itu, maka semakin banyak kebun yang kita punya di dalam surga. Nah, nanti penuh dengan kebun, Bapak. Luasnya surga itu lebih luas dari segala-galanya. Jadi tidak akan pernah kekurangan lahan. Tidak akan pernah kekurangan lahan. Tidak usah khawatir. Kalau kita setiap sholat tasbih 4 rakaat membaca 300 tasbih seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, artinya ketika kita sholat tasbih sudah menanam 300 pohon yang rindang di dalam surga. Kita sudah punya lahan nanti di sana. Tinggal begitu kita masuk surga, oh lahan saya di sini, oh lahan saya di sini. Jadi udah ada namanya masing-masing, udah ada namanya masing-masing. Dan nanti Allah yang menuntun kita. Itu luasnya surga. Wa'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang
bertakwa kepada Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa disampaikan oleh Allah. Yang pertama apa? Alladzina